warahmatullahi wabarakatuh. Hai Elektrizen, perkenalkan nama saya Muhammad Ferdi dengan nomor anggota 115193183. Di sini saya sebagai host dari Departemen Keprofesian. Selamat datang di Profcast. Profcast adalah salah satu program podcast dari Departemen Keprofesian yang nanti kita akan sharing-sharing tentang dunia keprofesian. Pada episode kali ini, kita sudah kedatangan dua narasumber kita, yaitu Septizan Fairuz Naifa yang telah mengikuti program magang di MBKM, dan juga Azhar Rinda Ramadan yang sedang mengikuti program Bangkit Academy di MBKM. Halo Azhar dan juga Tiza. Halo. Saya manggilnya Azhar atau gimana? Jar aja. Zar aja ya. Kalau Septiza? Tiza aja. Tiza aja ya. Iya. Oke. Buat kalian berdua, boleh dong perkenalan dulu ke Elektrizen, mungkin ada yang belum kenal dengan kalian juga. Mau dari Oke. Halo semua, kenalin aku Septiza Fairuz, biasa dipanggil Tiza, dari angkatan 2019. Dan pada waktu MBKM kemarin aku ikut program magang di salah satu FMCG company. Oke, kenalin gue Azhar Rinda Ramadan dari angkatan 2019. Untuk gue sendiri, gue mengikuti program Bangkit Academy 2022 di kampus Merdeka. Untuk Tiza nih, kan tadi magang di perusahaan multinasional FMCG company. Di sana itu, kalau boleh tahu, Tiza itu ditempatkan di departemen atau divisi apa ya? Oke, pada saat magang kemarin aku tuh ada masuk di divisi teknikal. Alasan aku ngambil divisi teknikal itu sendiri karena biar relate aja sama program studi aku sekarang kan teknik elektro ya. Terus juga sedikit penasaran sih kira-kira kalau misalnya masuk teknikal tuh gimana sih cara kerjanya, terus apa yang bisa kita ambil di sana. Gitu. Kalau boleh tahu nih, tugas-tugas di pas magang itu tugas-tugasnya apa aja sih? Oke, kalau misalnya pas magang itu biasanya dikasih satu project, di mana project itu emang harus dikelarin biar dapat nanti tuh kira-kira ilmu yang kita bisa sampaikan ke teman-teman tuh apa aja sih. Kayak misalnya aku belajar masalah safety, terus juga nge-collect data buat database, terus juga masih banyak lainnya. Kalau boleh tahu, waktu durasi magang itu berapa lama sih? Oke, untuk durasi magang sendiri sebenarnya tuh 6 bulan, cuman ada beberapa company yang cuman hanya 4 sampai 6 bulan sih, tapi rata-rata emang 1 semester aja gitu. Oh, jadi waktu itu magang selama 1 semester ya? Hmm. Sekarang buat Azhar nih, Oke, gimana? Azhar kan tadi ikutin program Bangkit ya? Iya. Program Bangkit Academy. Kalau boleh tahu tuh program Bangkit Academy itu apa sih? Mungkin banyak Elektrizen yang belum tahu ya? Oke, kalau dari ininya ya, Bangkit Academy itu bisa dibilang kayak program akselerasi talent digital, di mana mahasiswa itu nanti akan belajar untuk mengembangkan talenta digitalnya gitu. Karena sekarang kan udah zaman teknologi serba semua digital. Jadi sebagai mahasiswa kita dengan memiliki talent digital yang mumpuni itu tuh sangat bagus gitu untuk bisa terjun langsung ke dunia kerja sekarang ataupun dunia startup seperti itu sih. Terus juga untuk Bangkit Academy ini juga acaranya tuh diselenggarakan oleh Google dan juga partner industri teknologi besar juga di Indonesia seperti GoTo dan Traveloka. Jadi emang sebuah program akselerasi lah buat mahasiswa gitu untuk siap di talenta digitalnya gitu. Oh, jadi Zara itu belajar di Google berarti? Dibimbing oleh Google dan industri rekan-rekan partner industri yang lain. Jadi nanti ada mentorship dari merekanya gitu. Oh, keren juga ya Zara. Yeah. Kalau boleh tahu nih, selama di program market itu Zara itu belajar apa aja sih? Oke, kalau dari gue sendiri sih sebenarnya di Bangkit itu ada 3 jurusan lah ya bisa dibilang. Ada jurusan machine learning atau pembelajaran mesin. Terus yang kedua itu ada jurusan cloud computing, itu berarti dia infrastruktur cloud kayak website dan ya server seperti itu. Dan yang ketiga itu ada juga mobile development, jadi ya bikin aplikasi gitu. Nah kalau gue sendiri sih gue kan ngambilnya machine learning, jadi gue itu belajar kayak gimana sih teknik mengumpulkan data, karena machine learning itu bisa dibilang kayak sebuah kerjaan yang sangat butuh data ya, krusial banget kan. Terus juga gimana cara bikin model yang baik, cara
mendeploy model tersebut ke aplikasi-aplikasi yang emang praktikal gitu di dunia industri seperti face recognition. Itu juga salah satu bentuk machine learning kayak yang ada di HP Apple yang baru, itu termasuk bentuk machine learning. Jadi emang kayak pengaruh machine learning untuk perkembangan zaman saat itu tuh emang besar, makanya gue ngambil machine learning. Kalau boleh tahu juga nih Zar, kan Zar ngikutin program Bangkit ini ya? Iya. Berapa lama sih waktunya yang dikasih dari program Bangkit ini buat Zar desain program ini? Kalau dari Bangkitnya sih program itu tuh jalannya sekitar 6 bulan sama kayak yang tadi. Mulainya itu gue dari bulan Februari dan selesai itu berarti bulan Juli. Jadi ya 1 semester penuh lah bisa dibilang. Dan itu program ini tuh diadain setiap semester genap tahunan gitu. Jadi ya. Berarti programnya sama ya? Sama satu periode lah sama Tiza juga. Iya. Nah, kita flashback ke belakang dulu ya, kan waktu itu kan Zar sama Tiza sedang ngikutin ya. Nah, buat waktu pendaftaran nih, cara kalian berdua mendapatkan informasi itu gimana sih? Kemudian bagi-bagi tips ke Electrizen, mungkin ada yang belum tahu gitu. Ya, mungkin dari Tiza dulu. Oke, jadi tahun lalu itu aku masih menjabat sebagai salah satu staf di Departemen Keprofesian dan ya, dan saat itu aku kayak ngerasa punya tanggung jawab aja gitu untuk nyebarin masalah MBKM ini tuh apa gitu. Terus juga kebetulan aku nge-follow kayak Mas Nadim juga. Jadi lebih kayak ternyata ada websitenya nih, aku coba cari kan, terus kayak riset dan harapannya sih bisa nyebarin ke teman-teman juga gitu, kayak ini ada program MBKM, kalian bisa ikut loh, kayak gitu sih. Dari Zar gimana? Oke, kalau dari gue sendiri sebenarnya untuk program MBKM ini tuh udah tahu dari lama. Cuman untuk khusus program Bangkit ini tuh awalnya gue tahu dari cutting gue. Jadi ada cutting, dia cerita dia mengikuti program ini namanya Bangkit, dan cerita dari dia tuh setelah lulus dari program Bangkit ini tuh ceritanya, kisah-kisahnya tuh suksesnya menarik semua gitu. Jadi kayak gue merasa tertarik aja gitu buat bergabung sama program Bangkit ini gitu. Terus untuk tahun sekarang sih ya informasi sebenarnya udah banyak ya di media sosial. MBKM juga udah ada program Bangkit, dikasih postingan informasi. Terus juga nanti di setiap kampus tuh harusnya ada sosialisasi juga gitu. Sosialisasi Bangkit Academy. Jadi emang bisa dibilang tuh Bangkit Academy salah satu program MBKM yang paling dikenal gitu. Di website juga terpampang gitu, Bangkit Academy by Google itu sih. Kan gini nih, kan kalian udah daftar nih. Pasti habis itu kalian mengikuti seleksinya kan. Nah, kalau boleh tahu tuh apa aja sih seleksi yang kalian ikutin? Nah, sama tahapan seleksi apa yang paling sulit pas kalian mengikuti tahapan itu? Oke. Mulai dari siapa dulu? Oke, boleh. Jadi kalau misalnya seleksi yang pertama itu pasti CV screening. Nah, habis CV screening itu kalau misalnya lanjut kepilih, biasanya nanti ada tes. Nah, tes itu tuh bermacam-macam. Ada yang misal khusus bahasa Inggris kah, atau kognitif kah, atau tes pengetahuan dasar kah. Terus nanti kalau misalnya udah tes terus bisa lanjut ke stage berikutnya, itu biasanya wawancara sih. Nah, kalau kemarin aku wawancaranya tuh nggak pakai by user atau by orang, tapi lewat sebuah website gitulah. Di website itu ada pertanyaan, lalu nanti kita jawabnya direkam. Terus kalau misalnya yang sulit ya, yang sulit menurutku itu di CV screening sama wawancara sih. Kenapa? Soalnya di CV screening itu berarti kan di dalam CV-nya kita harus masukin beberapa kata kunci ya, yang emang dapat membantu kita untuk lolos CV itu sendiri gitu. Lalu yang terakhir itu menurutku wawancara, karena si user atau orang yang rekrut kita tuh tahu kira-kira ini orangnya gimana sih, maksudnya dari tingkah lakunya, cara berbicara, etikanya, itu kan benar-benar dinilai ya. Jadi menurut aku sih di situ. Oh, udah canggih ya wawancaranya, otomatis gitu. Iya. Berarti ada 2 tahapan yang paling sulit yang paling Tiza ya? Iya, betul. Kalau buat Zar? Kalau dari gue sih kurang lebih sama ya. Ada screening dari CV dulu. Dan itu terutama di CV itu ada kabar-kabar juga kayak dengan mencantumin LinkedIn. Itu tuh beneran dicek LinkedIn-nya. Benar. Jadi kayak kalau misalnya LinkedIn kalian tuh bagus, banyak, maksudnya ada isinya, itu kesempatan kalian keterima tuh lebih banyak gitu. Jadi emang CV screening itu kayak penting banget.
Terus kalau gue tuh lanjut ke tes akademiknya. Jadi ada matematika, ada ya semua saintifik, terus juga ada tes bahasa Inggris juga. Dan yang terakhir itu ada tes di yang jurusan gue ambil, berarti machine learning. Jadi emang masuk tuh nggak bener bisa-bisa kosong banget, emang harus siapin modal ilmu dari jurusan yang emang lu ambil gitu. Di sini gue machine learning berarti. Terus untuk tahapan yang paling sulit itu kalau dari gue tuh sebenarnya CV screening, karena ya itu tadi keyword susah ya kan, apalagi ada tuh yang namanya CV ATS friendly. ATS friendly ya, itu kayak bener-bener penting banget. Kalau misalnya di CV screening aja udah nggak dilihat sama sistem ya nggak bisa cuma belajar buat wawancara, buat tes, kalau nggak lanjut. Itu sih kalau gue. Berarti kalau kita nanti mau ngikutin program MBKM ini, kita harus mempersiapkan CV ATS juga yang bagus, yang menarik, sama latihan wawancara lah bahasanya. Iya, itu paling kalinya sih. Ini buat pertanyaan buat Iza nih. Kan waktu magang itu kan tadi dikasih tugas ya. Nah, ada nggak sih tugas-tugas yang berhubungan dengan apa yang telah dipelajarin Iza di jurusan teknik elektro ini? Oke, kalau untuk kasusku sendiri pas magang justru aku nggak ngerasa ada yang lain sama teknik elektro. Justru aku ngerasanya itu malah teknik mesin gitu. Tapi karena gimana ya, aku kan belajar di teknik elektro, terus juga sedikit kepo lah, maksudnya ini elektronya bisa dipelajarin di sebelah mana sih. Jadi aku kayak belajar sedikit-sedikit ke ibu bapak di sana gitu untuk minta diajarin. Jadi belajar ke orang-orang berpengalaman di sana ya? Iya, betul. Keren. Ya. Nah, buat kalian berdua nih, kan kalian mengikuti program MBKM ini ya. Apakah kuliah kalian terbengkalai saat kalian mengikuti program ini, atau SKS yang kalian ambil di semester itu bisa dikonversi dari saat kalian mengambil SKS di semester itu? Oke, kalau misalnya untuk aku dikonversi iya, karena itu benar-benar ngebantu banget, karena kan waktu itu internnya kan offline ya, jadi benar-benar nyita waktu banget. Dan kalau misalnya ditambah kelas kayaknya bakal chaos dan nabrak-nabrak. Terus ya jadi minta dikonversi sih. Ya, gitu. Pasti sih kalau ya capek kuliah juga kan. Ya betul. Oke. Nah. Kalau dari gue sama, gue juga konversi juga, tapi itu pengajuan konversinya menurut gue lumayan sulit juga. Jadi ya pinter-pinter lah meyakini dosen yang emang mengayomi mahasiswanya lah buat masalah MBKM ini. Kayak ini apakah dia masuk di elektro, kayak ini tuh bisa dikonversi Pak, seperti itu gitu. Jadi pinter-pinter aja lah ngomongnya. Komunikasinya tuh emang utama gitu, biar dapat persetujuan konversi SKS ini untuk memudahkan juga kan kalau ikut program-program seperti ini gitu sih. Ini pertanyaan buat Iza dulu ya. Waktu Kak Iza mengikuti program magang ini nih, sistem kerja itu gimana sih di perusahaan multinasional FMCG company ini? Oke, jadi kalau misalnya untuk diriku sendiri itu kan dikasih satu proyek besar, di mana di satu proyek itu untuk nge-achieve proyek tersebut ada proyek-proyek tambahannya. Nah, untuk proyek tambahannya itu saya itu kayak nggak nanya ke satu orang atau ke coach, ke mentor aja, tapi benar-benar nyamperin orang-orang yang emang align sama proyek tersebut gitu. Jadi misal ke bapak A, ke bapak B, ke ibu A, ibu B, kayak gitu sih. Jadi lebih enak aja sih, maksudnya jadi banyak insight yang masuk juga, terus juga melatih diri kita untuk berkomunikasi gitu sih kalau menurutku. Kalau Buzzer sistem kerja sama nggak sih kayak Diza, apa beda? Sebenarnya kalau gue itu kan ini ya studi independen bersertifikat. Jadi sebenarnya tuh ada studi dulu, kayak kuliah dulu lah istilahnya. Tapi di akhir juga kita ada project seperti yang Tiza juga ada project juga. Dan kami itu juga sama, kita bakal ada sprint meeting dengan kebetulan kalau gue company dengan ada satu company, gue mengerjakan proyek mereka, dan itu kita ada sprint meeting tiap minggu, terus ada meeting mingguan bahkan harian dengan tim juga, karena kita mau mastiin semua progresnya tuh berjalan dengan baik. Terus juga kita juga bisa reach out sama mentor-mentor yang emang disediakan dari Bangkit Tim
untuk inilah membimbing, kalau di Bangkit itu peserta disebutnya cohort. Jadi ya membimbing semua cohort di Bangkit ini tuh untuk ya lancar gitu di proyek akhir ini gitu sih sama. Berarti nanti ada final project-nya gitu ya? Ya, nanti ada penilaian dan ada pitching juga. Nanti ada presentasi pitching kayak layaknya pitching investor gitu. Jadi selain technical skill di Bangkit, kita juga diajarin soft skill-nya juga. Gimana kita ngomong sama investor, gimana kita melatih adaptability kita di lingkungan kerja. Terus juga melatih bagaimana kita bisa memanage waktu, karena itu yang paling penting ya. Kalau hektik kayak gini tuh manajemen waktu tuh paling penting. Gitu sih. Oke, ini pertanyaan terakhir buat kalian berdua ya. Gue udah kasih tahu ke elektrisian yang nonton episode kali ini, tips and trick buat lolos program MBKM itu gimana sih? Oke, kalau dari aku, ya dari Tiza dulu. Itu yang pertama benerin CV-nya. CV-nya itu harus benar-benar dibenerin, dirapihin. Kalau bisa pakai CV yang model ATS friendly. Kenapa? Karena emang itu yang lagi digadang-gadangkan sekarang. Terus juga kalau misalnya di CV, pasti kalian nge-inputin link LinkedIn-nya dong. Nah, LinkedIn-nya juga dibenerin juga, biar nanti recruiter pas mencet profil kalian tuh bisa tahu, oh ternyata dia tuh beneran sibuk ya, atau misalnya dia aktif, kayak gitu sih. Udah. Ya. Itu tipsnya. Kalau Zar, kalau dari gue sih kurang lebih sama. Yang pertama itu rapiin CV, kalau bisa ATS friendly, tapi nggak menutup kemungkinan buat CV kreatif. Karena beberapa kayak company, perusahaan juga ingin lihat nih jiwa-jiwa kreativitas inovatif dari para yang direkrut mereka tuh gimana. Nah, terus juga kalau bisa perbanyak juga portofolio, entah gimana caranya, mungkin bisa ikut lab ya, kan lab banyak ya di jurusan. Terus juga ikut garap proyek dosen, kalau misalnya dosen ada yang nawarin bisa banget tuh buat masuk portofolio, nanti bisa masuk di LinkedIn, ada dokumentasinya. Jadi para HRD perusahaannya itu ngelihat, oh ini dia aktif, dia nggak cuma kupu-kupu kuliah pulang. Jadi kayak boleh nih masuk, ditarik gitu sih kalau dari gue. Ini terakhir banget nih, boleh kasih pesan-pesan ke elektrisian yang mau mengikuti program MBKM? Oke, kalau dari diriku, coba daftar, jangan takut, karena emang semuanya kan harus dimulai dari nol juga kan. Terus juga kayak jangan malu buat bertanya, karena lebih baik dikenal kita cerewet banyak tanya daripada kita diem-diem aja menyesatkan gitu. Tapi pas nanyanya juga harus tahu etikanya gitu. Kalau dari aku itu sih. Kalau dari gue terus gas aja kalau mau daftar, karena MBKM ini tuh ngebantu banget ya di perkuliahan, karena pengalaman yang lu dapat di kelas itu bisa dibilang jauh lebih berharga ya kan. Di ya kalau emang mau ikut, gas aja, pede sama diri sendiri, kayak coba lebih dirapihin lagi tadi yang bekal-bekalnya. Terus juga kalau butuh bantuan kayak feel free aja gitu, sama mungkin cutting atau yang pernah ikut lah, siapa teman yang udah punya pengalaman, feel free aja ke mereka gitu. Mereka pasti mau kok ngebantu kalian gitu buat bisa lolos lah di program ini gitu sih. Jadi intinya kalau kita mau ngikutin itu kita gas aja, tapi kita harus tetap mempersiapkan apa yang dibutuhkan. Iya, benar. Ya, mulai dari niat dulu sih, niat dalam diri gitu. Oke deh, terima kasih buat Iza dan juga Zar sudah sama-sama dan sharing-sharing tentang pengalaman di MBKM ya. Dan juga terima kasih buat elektrisian yang sudah menyaksikan episode Profcast kali ini. Ditunggu ya episode Profcast selanjutnya. Pastinya kita akan mengundang narasumber yang menarik dan juga berpengalaman di bidang keprofesian. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube KMTE Telkom University. Boleh ikut jargon ya? Iya. Oke, boleh. Semuanya di studio juga ikut ya. Oke. Salam elektro. Bravo elektro. Elektro. Lead the way. Elektro. Lead the way. Elektro. Lead the way. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.